Kami peserta Latsar Kabupaten Belitung, Angkatan 4 Kelompok 3 dengan pembimbing Ibu Haja Mastina SKM MM akan memaparkan resum materi manajemen ASN. Siapa itu ASN? ASN itu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan dan peran ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara baik di daerah, pusat, maupun luar negeri yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS dan P3K hampir sama, yang membedakan hanyalah PNS mendapatkan jaminan pensiun dan hak jaminan hari tua, sedangkan P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban ASN, setia dan taat pada Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, menunjukkan integritas dalam keteladanan sikap, menyimpan rahasia jabatan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Tujuannya untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan sesuai perintah atasan dan pejabat yang berwenang. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, menjaga agar tidak terjadi konflik, memberi informasi secara benar, tidak menyalahgunakan informasi internet negara, memegang teguh nilai dasar ASN, serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku ASN. 1. Sebagai pedoman paduan birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Apa itu sistem merit? Yaitu konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Bagaimana menerapkan sistem merit dalam pengelolaan ASN? Sistem merit harus diterapkan pada semua komponen dalam manajemen ASN, mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. 1. Perencana. Perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat. Pegawai ditempatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Monitoring, penilaian, dan pengembangan. Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja yang sesungguhnya dari seorang pegawai. Promosi pegawai dilakukan berdasarkan pada kinerja pegawai. Manajemen ASN terdiri dari
manajemen PNS dan manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, dan organisasi dan sistem informasi. Manajemen PNS, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, rotasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan. Sedangkan manajemen P3K, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Pengelolaan jabatan dan pimpinan tinggi, pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, dan pegawai ASN yang menjadi pejabat. Organisasi dan sistem informasi. Organisasi pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Tujuannya untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Sistem informasi. Sistem informasi ASN berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya. Inilah contoh isu manajemen ASN di lingkungan kerja yang kami deskripsikan dengan metode mind mapping. Demikianlah hasil paparan dari kelompok kami. Terima kasih.